Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Audit Sistem Informasi, termasuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang tata kelola teknologi informasi. Yang pertama, pengertian dari tata kelola TI, yaitu struktur, kebijakan, dan prosedur, ataupun kumpulan proses yang tujuannya untuk memastikan kesesuaian antara penerapan teknologi informasi dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan teknologi informasi, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya teknologi informasi, dan mengelola risiko-risiko terkait teknologi informasi. Selanjutnya, dalam tata kelola TI, ada yang bersifat sentralisasi, ada yang bersifat terdesentralisasi. Perbedaannya untuk sentralisasi, yang pertama, organisasinya berskala kecil, dengan strategi bisnisnya berorientasi pada biaya, ya, dan dicirikan oleh struktur data, serta kelola bisnis stabilitas lingkungan produk layanan bisnis dengan intensif informasi yang rendah, ya, serta pengalaman bisnis dan kompetensi pengelolaan teknologi informasi yang masih rendah. Sedangkan untuk tata kelola TI yang bersifat terdesentralisasi, organisasinya besar dengan strategi bisnisnya berfokus pada inovasi, ya. Kalau yang sebelumnya sentralisasi orientasinya pada biaya, ya. Kemudian dicirikan oleh struktur tata kelola bisnis terdesentralisasi lingkungan yang cenderung merubah produk dan proses bisnis dengan intensif informasi yang tinggi, serta pengalaman bisnis dan kompetensi pengelolaan TI yang tinggi. Itu perbedaan antara tata kelola yang bersifat sentralisasi dengan terdesentralisasi. Selanjutnya, kerangka kerja tata kelola TI. Peran dan fungsi utama dalam tata kelola TI, ya, mencakup dua hal utama. Yang pertama, pengaturan. Yang kedua, pengelolaan. Pengaturan mencakup hal apa yang mendasari dari tata kelola tersebut yang ditentukan melalui pendefinisian strategi dan kontrol. Contoh kerangka kerja yang termasuk ke dalam cakupan pengaturan adalah COBIT. Adapun bagaimana tata kelola tersebut dilaksanakan merupakan cakupan dari pengelolaan. Ditentukan melalui rencana taktis dan eksekusi. Lebih jauh lagi, strategi dan kontrol yang masuk dalam cakupan pengaturan dipenuhi dengan penentuan kebijakan dan standar TI. Untuk mengimplementasikan kerangka kerja tata kelola TI, organisasi perlu melakukan diagnosis terhadap dirinya sendiri mengenai hal apa yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan tata kelola TI dan untuk mengidentifikasi peluang peningkatannya. Untuk peningkatan levelnya organisasi, sekurang-kurangnya harus mengenal pentingnya mengetahui isu tata kelola TI, serta solusinya didukung dengan kerangka kerja dan struktur yang telah ditetapkan. COBIT melihat bahwa menerapkan mekanisme governance secara efektif tidaklah mudah, namun harus melalui berbagai tahap maturity kematangan tertentu. Model maturity untuk mengontrol proses IT, sehingga manajemen dapat mengetahui di mana posisi organisasi sekarang dan posisi di mana organisasi ingin berada. Berikut adalah model maturity level, ya. Paling tidak posisi maturity sebuah organisasi terkait dengan keberadaan dan kinerja proses IT governance atau tata kelola IT dapat dikategorikan menjadi 6 tingkatan. Yang pertama 0, yaitu non-existent
atau tidak ada. Posisi di mana kematangan terendah yang merupakan suatu kondisi di mana suatu organisasi merasa tidak membutuhkan adanya mekanisme proses IT governance, sehingga tidak ada sama sekali pengawasan terhadap IT governance yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, satu, yaitu sama dengan inisialisasi. Sudah ada beberapa inisiatif mekanisme perencanaan tata kelola serta pengawasan sejumlah IT governance telah dilakukan, namun sifatnya masih ad hoc, artinya sifatnya masih kalau dia mendesak saja, ya. Kemudian juga sporadis, tidak konsisten dan belum formal dan reaktif. Model maturity level yang kedua yaitu repeatable, dapat diulang. Kondisi di mana organisasi telah memiliki kebiasaan yang terpola untuk merencanakan dan mengelola IT governance dan lingkungan secara berulang-ulang, secara efektif namun belum melibatkan prosedur dan dokumen formal. Yang ketiga ada define, ditetapkan, di mana dalam tahapan ini sebuah organisasi telah memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen IT governance, telah terkomunikasikan dan tersosialisasikan dengan baik di seluruh jaringan manajemen. Untuk level yang keempat, ada manage, ya, kondisi di mana manajemen organisasi telah menerapkan sejumlah indikator pengukuran kinerja kuantitatif untuk memonitor efektivitas pelaksanaan manajemen IT governance. Dan tahap yang kelima dari maturity level ada optimis, ya, di mana level 5 ini adalah level tertinggi diberikan kepada organisasi yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip governance secara utuh dan mengacu best practice, di mana secara utuh telah diterapkan prinsip-prinsip governance. Sebagai contoh ada transparansi. Transparansi di sini mengacu pada keterbukaan, ya, serta kejelasan proses, data, maupun informasi dalam organisasi. Prinsip yang kedua ada accountability atau akuntabilitas, ya. Ini merujuk pada tanggung jawab individu ataupun kelompok dalam menjalankan tugas mereka dan mempertanggungjawabkan hasil yang didapat. Kemudian prinsip yang ketiga ada responsibility, tanggung jawab. Dalam hal ini mengacu pada kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, tentunya dengan cara yang benar, yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip yang berikutnya ada fairness, ya, keadilan, di mana perlakuan yang adil, kemudian juga setara, juga tidak diskriminatif dalam proses serta keputusan di sebuah organisasi, ya. Dengan adanya maturity level model, maka organisasi dapat mengetahui posisi kematangannya saat ini dan secara terus-menerus, serta berkesinambungan tentu harus berusaha untuk meningkatkan levelnya, ya, sampai tertinggi agar aspek governance terhadap teknologi informasi dapat berjalan secara efektif. Jadi di audit ini nanti akan kelihatan posisi organisasi itu pada level mana, ya. Selanjutnya kerangka kerja, ya, berdasarkan Peterson's Framework. Yang pertama ada rules and responsibilities, yaitu pendefinisian tugas dan tanggung jawab yang jelas, ya, tidak ambigu, ya, tidak memiliki banyak makna, ya, dari berbagai pihak yang terlibat merupakan prasyarat penting untuk penggunaan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif. Hal ini merupakan peran dari seorang direksi serta manajemen eksekutif untuk merumuskan tugas serta tanggung jawab
dan memastikan bahwa semuanya jelas dipahami pada seluruh lini di organisasi. Yang kedua, ada IT Strategi Komite dan IT Steering Komite. Seperti yang telah disebutkan bahwa tata kelola TI harus menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan serta merupakan perhatian dari direksi serta manajemen eksekutif, di mana mereka bertanggung jawab untuk mengatur serta mengelola perusahaan. Berikut adalah tabel penjelasan antara kedua bentuk, ya, IT Strategi Komite maupun IT Steering Komite. Dalam hal wewenang, untuk IT Strategi Komite yang pertama menyarankan direksi dan manajemen strategi TI didelegasikan oleh direksi untuk memberikan masukan terkait strategi serta fokus pada tujuan saat ini dan isu strategis TI masa depan. Sedangkan wewenang pada IT Steering Committee yang pertama membantu eksekutif di pelaksanaan strategi TI, mengawasi manajemen layanan TI, dan terakhir berfokus pada implementasi. Dari segi keanggotaan, untuk IT Strategi Komite, direksi dan bukan anggota direksi. Sedangkan untuk IT Steering Komite, CEO, serta konsultan yang berkaitan dengan TI pada perusahaan. Yang ketiga, ada IT Organization Structure. Efektivitas tata kelola teknologi informasi juga ditentukan oleh bagaimana TI diatur dalam sebuah organisasi, di mana pengambilan keputusan TI berada pada organisasi tersebut, sehingga semua lini dari organisasi dapat mengambil manfaat dari pengambilan keputusan melalui TI. Pemanfaatan TI juga harus disusun secara jelas dan teratur dalam organisasi. Yang keempat, ada balance scorecard. Ya. Evaluasi dari suatu organisasi tidak harus terbatas pada keuangan tradisional, ya, melainkan juga pada evaluasi harus dilengkapi dengan langkah-langkah mengenai kepuasan pelanggan. Pelanggan internal, kemudian proses dan kemampuan untuk berinovasi. Hasil yang dicapai dalam bidang perspektif tambahan harus menjamin masa depan hasil keuangan dan mendorong organisasi menuju tujuan strategi dan menjaga keempat perspektif dalam keseimbangan pembangunan IT Development Balance Scorecard. IT Operational Balance Scorecard didefinisikan sebagai enabler untuk Strategic Balance Scorecard yang digunakan untuk enabler dari Business Balance Scorecard. Berikut ada 4 perspektif utama, ya, dalam Strategic Balance Scorecard. Yang pertama ada Customer Orientation, orientasi pelanggan, ya, di mana mengacu pada bagaimana perusahaan memahami, kemudian juga memenuhi, serta melebihi harapan pelanggan. Fokus ini memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta kepuasan pelanggan menjadi prioritas dalam keputusan bisnis. Perspektif utama yang berikutnya ada operational excellence. Ya. Operational excellence mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menjalankan operasional bisnis dengan efisien, efektif, serta berkualitas tinggi. Berikutnya ada corporate contribution, ya, mengacu pada kontribusi perusahaan terhadap kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder, baik internal maupun eksternal, mencakup bagaimana organisasi memberikan nilai kepada pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Ada lagi future orientation, ya. Ini kemampuan perusahaan untuk berinovasi, kemudian juga beradaptasi
dan mempersiapkan diri untuk tantangan dan peluang masa depan. Hal ini melibatkan investasi dalam pengembangan teknologi baru, penelitian dan pengembangan R&D, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan industri dan tren pasar. Selanjutnya, proses tata kelola teknologi informasi. Di sini strategic information system planning, ya. Kemudian memiliki 4 komponen utama, yaitu menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis, memanfaatkan TI guna keunggulan kompetitif, mengarahkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya TI, serta mengembangkan kebijakan teknologi dan arsitektur COBIT dan ITIL, di mana menyediakan 34 proses TI yang sesuai dengan tingkatan organisasi yang tujuannya sebagai pengendali dan pedoman manajemen termasuk model kematangan atau maturity model dan penilaian, di mana penilaian dibentuk dari indikator tujuan utama dan indikator kinerja utama. Tujuan COBIT juga dapat membantu untuk mendukung IT governance dalam suatu organisasi. Jadi, COBIT memberitahu ya apa yang harus dilakukan dan ITIL menjelaskan secara rinci bagaimana itu harus dilakukan, ya. Kemudian SLA, Service Level Agreement, mendukung kebutuhan proses Service Level Management, SLM. Untuk menjalankan peran penting, fungsi SLA adalah mendefinisikan apa tingkat layanan yang diterima oleh pengguna dan yang dicapai oleh penyedia layanan. Mendefinisikan apa yang dapat diterima bersama dan disepakati dalam hal ini merupakan indikator kualitas dari layanan yang diberikan. Nomor 6, mekanisme tata kelola TI. Banyak penelitian menyebutkan bahwa bagian yang paling penting dalam kerangka kerja tata kelola TI untuk mencapai keselarasan bisnis dan TI secara berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat dari tata kelola TI. Yang pertama, untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, memastikan kinerja teknologi informasi sesuai dengan tujuan fokus utama area tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya ada model tata kelola TI. Yang pertama ada The Information Technology Infrastructure Library, ITIL, yang dikembangkan oleh OGC di bawah pemerintah Inggris dengan kerjasama ITSMF serta BSI, British Standard Institute, yang merupakan suatu framework pengelolaan layanan teknologi informasi yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan perangkat lunak di dunia. ITSM memfokuskan diri pada 3 tujuan utama. Yang pertama, menyelaraskan layanan teknologi informasi dengan kebutuhan sekarang, serta yang akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas layanan teknologi informasi. Yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan tersebut. Standar dari ITIL berfungsi kepada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelesaian strategi perusahaan terhadap strategi IT yang dikembangkan. Yang kedua ada ISO IEC 17789, di mana memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi. Yang pertama ada confidentiality,
memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak. Yang kedua ada integrity, menjaga akurasi dan selesainya informasi, serta metode pemrosesan. Yang ketiga ada availability, memastikan bahwa user yang terautorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan akses yang terhubung dengannya ketika memerlukan. Model yang ketiga ada COSO, kependekan dari Committee of Sponsoring Organization, the AAA Commission, organisasi yang ada di Amerika yang berdedikasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial yang terdapat di dalamnya etika, bisnis, kontrol internal, dan corporate governance. Ada 3 dimensi. Yang pertama, komponen kontrol COSO, mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang terintegrasi dan dijalankan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal. Di antaranya ada monitoring, information dan communication, control activities, risk assessment, dan control environment. Yang kedua ada sasaran kontrol internal, yaitu beberapa area. Yang pertama ada operation efisiensi dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis. Juga meliputi tujuan kinerja dan keuntungan. Yang kedua ada financial reporting, persiapan pelaporan anggaran finansial yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada compliance, pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Berikutnya unit aktivitas terhadap organisasi, di mana mengidentifikasi unit aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal. Kontrol internal sendiri menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian-bagiannya. Kontrol internal seharusnya diimplementasikan terhadap unit dan aktivitas organisasi. Model yang berikutnya ada COBIT, yaitu framework yang dikembangkan oleh IT Governance Institute, ya, di mana berbasis di Amerika Serikat. COBIT memiliki maturity model untuk mengontrol proses teknologi informasi dengan menggunakan scoring, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses teknologi informasi yang dimilikinya mulai dari skornya 0 sampai dengan skor 5. Manfaat dari COBIT yang pertama itu memberikan banyak sekali manfaat terhadap organisasi, di mana COBIT membantu dalam mencapai keselarasan yang lebih baik antara TI dan tujuan meningkatkan kemampuan manajemen risiko, kemudian meningkatkan pemanfaatan sumber daya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan, serta menumbuhkan budaya akuntabilitas. COBIT sendiri menyediakan bahasa yang umum bagi IT dan bisnis untuk berkomunikasi, menawarkan panduan yang komprehensif untuk manajemen TI, memungkinkan cakupan proses dari ujung ke ujung dan mendorong peningkatan yang berkesinambungan. Dalam COBIT ada ukuran ya. Yang pertama ada CSF, yaitu kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses teknologi informasi di organisasinya. Ada juga key goal indikator, ukuran yang memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses teknologi informasi yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. Biasanya terbentuk kriteria informasi. Yang pertama, ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis, tidak adanya resiko integritas dan kerahasiaan data, efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan, serta konfirmasi reliabilitas, efektivitas, dan compliance. Berikutnya, ukuran COBIT yang ketiga ada Key Performance Indicator, yaitu ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses teknologi informasi dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. KPI biasanya berupa indikator kapabilitas, kemudian pelaksanaan dan kemampuan sumber daya teknologi informasi. Demikian
untuk materi di pertemuan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.